Bersama kami, tim Lumbung Tanam, mari menanam dengan gembira. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berbagi terkait proses pembuatan kompos. Nah, di tengah sulitnya petani mengakses pupuk subsidi dan mahalnya pupuk non-subsidi, maka kita harus kreatif bagaimana bisa bertahan di tengah sulitnya pupuk dengan cara memanfaatkan limbah yang ada di sekitar pekarangan kita sendiri. Bisa dari limbah rumah tangga, bisa juga dari kotoran hewan ternak budidaya kita sendiri. Nah, kali ini kita akan berbagi terkait proses fermentasi kotoran hewan untuk menjadi kompos. Proses fermentasi pupuk kompos secara manual ini perlu dilakukan agar pupuk bisa segera dimanfaatkan, karena proses fermentasi secara alami membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun, sementara proses secara manual cukup membutuhkan waktu sekitar 1 bulan hingga siap dipakai untuk menyuburkan tanaman. Tahap pertama, kita perlu mencari bagian kotoran hewan yang sudah mengering, yang cenderung mengering, karena akan mempercepat proses fermentasi. Nah, kali ini kami memindahkan kotoran hewan yang sudah mengering ke tempat yang lebih aman. Proses pemindahan tempat ini bisa langsung beralaskan tanah, karena bahan-bahan yang basah bisa mudah terserap langsung ke tanah. Nah, dari hasil eksperimen kami, semakin banyak campuran E4 dan molasenya, maka akan mempercepat proses fermentasi. Namun juga dilihat, bila kotoran hewan terlalu basah, kita cukup memberikan seperlunya. Sebaliknya, bila kotoran hewan sudah dalam keadaan mengering, kita bisa memberikan campuran E4 dan molase yang lebih banyak. Itu akan lebih mempercepat proses fermentasi. Nah, karena saat ini sedang masuk musim penghujan, maka campuran E4 dan molase yang kami berikan tidak terlalu banyak. Untuk campuran molase dan E4 ke air cukup 1 hingga 2 tutup botol. Nah, untuk proses penyiraman kita bisa ratakan secukupnya. Nah, kali ini kami menaruhnya di bawah rimbunan bambu. Proses ini juga untuk menjaga agar suhu bisa sampai 30 hingga 40 derajat saat ditutup dengan plastik ataupun terpal. Bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak tembus air. Proses selanjutnya, kita harus membuka plastik ini setiap 5 hingga 7 hari sekali agar gas-gas yang ada di dalam bisa keluar. Bisa kita lihat, ini hasil kompos yang sudah kita bikin sebelumnya. Hasilnya kering, tidak bau, dan siap untuk menyuburkan tanaman. Jadi, selamat mencoba dan salam mandiri.